Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Segala puji hanya milik Allah. Karena atas limpahan rahmat-Nya, malam hari ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersilaturahmi. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bertolabul ilmi. Dan jazakillah khairan kepada Bu Nurik dan seluruh panitia yang kesekian kalinya memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman, untuk sharing pengalaman. Dan tentunya di sini saya berhadapan dengan para ummahat yang insya Allah keilmuannya, yang insya Allah kesolihaannya, yang insya Allah pengalamannya jauh lebih baik dari diri saya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, malam hari ini temanya tentang membangun semangat anak di bulan Ramadan sesuai usianya. Tentu ini sebelum membahas lebih lanjut, rasanya kalau saya pribadi terasa haru gitu kan ya, akan berjumpa Ramadan, terasa deg-degan gitu, apakah usia ini akan sampai atau tidak pada Ramadan. Karena banyak orang-orang yang 2 hari menjelang Ramadan Allah panggil. Bahkan 1 jam menjelang Ramadan Allah panggil. Nah, kita tidak tahu apakah kita akan sampai atau tidak pada bulan Ramadan, namun kita harus optimis bahwa kita bisa sampai di Ramadan dan bisa mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Dan bagaimana nih cara membangun semangat anak di bulan Ramadan sesuai dengan usianya? Apa yang harus dipersiapkan orang tua? Baik, jika bicara tentang persiapan, tentunya Allah sudah membekali kita lewat Rasulullah ya, dengan doa-doa sebelum menjelang Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, Allah sudah bimbing kita agar kita berdoa. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nah ini Masya Allah ya, Allah tuh ternyata paham betul gitu, kondisi kita hambanya, kita tuh lemah imannya, lemah ibadahnya, maka Allah persiapkan kita 2 bulan sebelum Ramadan dengan doa ini, gitu kan ya, agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Jadi Allah sudah memberikan lampu kuning nih, bahwa Ramadan ini akan tiba gitu, maka Allah bimbing lewat Rasulullah, kita dianjurkan untuk berdoa. Dan tentunya sebenarnya materi ini baiknya adalah ketika Rajab saya sampaikannya, tapi insya Allah tidak terlambat untuk tetap belajar gitu. Jadi seharusnya kita tuh sudah bersiap ya dari bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab ini kita sudah memulai kebiasaan baik. Contohnya, sholatnya sudah tepat waktu, itu dibiasakan tepat waktu. Kemudian sholat sunnahnya dibiasakan, sholat tahajudnya dibiasakan, tilawahnya dibiasakan gitu kan ya, seharusnya di bulan Rajab ini sudah dibentuk kebiasaan baik itu. Kemudian sedekahnya, kemudian membaca bukunya, bertolabul ilmiah itu sudah dibiasakan gitu. Dan ketika bulan Sya'ban datang, maka semua kebiasaan baik itu sudah terbentuk gitu. Jadi sudah jadi kebiasaan. Jadi sudah ringan nanti ketika Ramadan tiba, semuanya sudah terasa ringan ibadah itu, gitu. Tahajudnya sudah ringan, sholat tepat waktunya juga sudah ringan, gitu kan ya. Kemudian tilawahnya sudah semakin banyak, semakin sering, gitu. Jadi ketika Ramadan kita sudah siap. Nah makanya Masya Allah ya, Allah itu benar-benar paham gitu kondisi kita hambanya, bahwa ya kita lemah gitu kan ya, lemah imannya, lemah ibadahnya, maka Allah memberikan lampu kuning 2 bulan sebelumnya bahwa ini nih Ramadan akan tiba gitu, maka seharusnya kita sudah bersiap 2 bulan sebelumnya. Kemudian terkait persiapan tentu harus dimulai dari orang tuanya, yaitu kita harus persiapkan ruhiyah kita dan fisik kita. Artinya di depan anak-anak kita munculkan
kerinduan terhadap Ramadan, kegembiraan menyambut Ramadan, bersemangat menyambut Ramadan gitu. Kita tampilkan depan anak-anak. Jadi sehingga nanti cara orang tua menyambut Ramadan ini akan menjadi stimulus bagi anak gitu kan ya. Jadi anak akan menangkap aura yang sama. Anak pun jadi bersemangat gitu. Oh, Umi pun bersemangat nih mau Ramadan. Jadi mereka bersemangat pula untuk menyambut Ramadan. Nah, ini bisa kita munculkan hal-hal yang menggembirakan ya. Jadi kita tunjukkan kegembiraan-kegembiraan menyambut Ramadan. Dan bagaimana nih treatment-nya ya sesuai usianya, membangun semangat anak di bulan Ramadan. Jadi di sini ada 3 kategori usia, 0 sampai 6 tahun pertama, 7 sampai 10 tahun, dan 10 tahun ke atas. Nah, untuk usia 0 sampai 6 tahun pertama, tentu di usia ini anak lebih banyak meniru, lebih banyak mencontoh. Mereka perlu keteladanan dari orang tuanya, dari keluarga sekitarnya. Jadi, tadi di sini kita fokus pada munculkan kegembiraan-kegembiraan dalam beribadah. Jadi misalnya kita ceritakan nih Ramadan tuh nanti kita bisa taraweh bersama gitu kan ya, sahur bersama, berbuka bersama. Nah, itu yang kita munculkan gitu. Jadi kegembiraan-kegembiraan dalam beribadah. Nah, jadi nanti anak pun akan bersemangat, oh, aku ingin segala Ramadan Umi gitu kan ya. Jadi kita munculkan gitu. Nah, jangan sampai di usia ini apa ya, yang kita munculkan adalah hal-hal yang misalnya bersifat apa ya, memaksa gitu kan ya. Misal di usia 0 sampai 6 tahun itu kan biasanya kalau anak itu suka apa ya, merengek gitu kan ya, misalnya ketika sudah sahur terus mereka merengek, "Umi, lapar," gitu kan ya tiba-tiba. Nah, itu sebenarnya kita tanggapi mereka gitu. "Oh iya deh, kalau saum itu memang lapar," gitu kan. Jadi Adek maunya gimana? Nah gitu. Jadi di usia ini tidak ada paksaan, tapi kita coba tanggapi apa yang mereka keluhkan, terus kita berikan penawaran. Jadi maunya bagaimana deh gitu. Iya memang puasa itu lapar, jadi maunya bagaimana gitu. Nanti kita tawarkan hal-hal seperti itu. Nah jadi kalau seperti itu kan anak nanti akan tumbuh cinta gitu terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kita tidak ada lagi di usia ini memaksa anak untuk misalnya harus sampai maghrib saumnya gitu. Mungkin bagi anak-anak tertentu bisa ya, semua ini bisa, tapi bagi anak tertentu juga mungkin tidak bisa gitu. Jadi harus bertahap gitu, harus bertahap untuk mengajari mereka agar gembira dulu terhadap perintah Allah gitu. Jadi di usia ini kita fokus dulu munculkan kegembiraan dalam beribadah gitu kan ya. Jadi terkadang kita orang tua inginnya ya merasa apa ya, inginnya anak tuh usia TK sudah maghrib gitu saumnya. Nah itu kan sebenarnya terlalu apa ya, terlalu dini gitu kan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi agar anak ini tumbuh cinta, maka munculkan kegembiraan dalam beribadah. Kemudian di usia Nah, di usia 7 sampai 10 tahun, nah ini kita mulai tanamkan hakikat Ramadan. Kita mulai kenalkan nih, apa itu keutamaan Ramadan, apa tujuan Ramadan. Kita mulai kenalkan gitu kan ya. Kita kenalkan apa itu syarat-syarat saum Ramadan gitu. Fikih-fikih Ramadan kita kenalkan. Nah, ini kita bisa cari misalnya ya, kalau misalnya kita terbatas ilmunya, kita bisa cari di YouTube gitu kan ya. Kita tulis, kemudian kita sampaikan ke anak. Kita tanamkan ke anak tentang Ramadan. Jadi diusahakan di usia ini sebelum anak itu beramal, anak sudah tahu ilmunya gitu kan ya. Jadi kita tanamkan di usia 7 sampai 10 tahun itu penanaman tentang Ramadan gitu. Nah, ketika sudah ditanamkan tentu mereka akan termotivasi untuk melakukan ibadah karena Allah. Jadi mereka nanti di sini tahapnya adalah latihan gitu ya. Kalau usia 0 sampai 6 tahun adalah perkenalan gitu, perkenalan mengenalkan kegembiraan dalam beribadah. Kalau 7 sampai 10 tahun ini adalah tahap latihan. Kita latihan membiasakan anak-anak untuk beribadah karena Allah. Kemudian di usia 10 tahun ke atas, nah ini
anak semakin paham hakikat beribadah. Jadi mereka sudah tahu nih kalau Ramadan tuh harus ngapain gitu kan ya, tanpa harus kita suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya. Mereka sudah paham gitu. Jadi mereka di usia ini akan semakin menguatkan diri dan sadar akan tugasnya sebagai hamba Allah gitu kan ya. Jadi itu tadi tahapannya harus dilalui dulu gitu. Jadi jangan buru-buru gitu kan ya. Jadi ketika nanti anak itu sudah balik, sudah mukallaf, mereka sudah siap gitu. Mereka sudah siap karena fasenya sudah terlewati. Karena prosesnya sudah terlewati gitu kan ya. Jadi ketika sudah balik, mereka sudah siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah tanpa kita suruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa kita harus berikan ancaman-ancaman terhadap anak-anak. Nah, terkait reward gitu kan ya, bolehkah memberikan reward? Nah, tentu kita harus paham dulu konsep dan konsekuensi reward itu sendiri. Nah, usia 0 sampai 6 tahun ini memang karena yang dimunculkan harus kegembiraan dalam beribadah, tentu boleh kita perbanyak reward ya. Perbanyak reward agar anak itu termotivasi untuk beribadah gitu kan ya. Tidak apa-apa kita perbanyak reward. Dan tidak perlu yang mahal-mahal sebenarnya kalau reward ini ya. Anak itu sekedar misalnya kita kasih bintang gitu kan ya, kasih bintang setelah Ramadan, setelah puasa itu kan mereka sudah senang gitu kan ya. Jadi tidak harus materi sebenarnya reward ini. Atau misalnya yang sederhana berupa pujian gitu kan. Oh, Dede, Masya Allah hari ini selesai saumnya. Nah, kayak gitu. Hal-hal sederhana kayak gitu kan itu sudah membuat anak senang sebenarnya. Jadi tidak harus yang mewah, tidak. Nah, jadi nanti di usia ini, jadi anak ini berpikir konkret gitu kan ya. Mereka tuh kalau saum dapat apa sih gitu. Kalau saya sholat dapat apa ya. Nah, jadi mereka itu berpikirnya hal-hal yang konkret gitu. Jadi makanya di usia ini kita boleh perbanyak reward. Dan di usia 7 sampai 10 tahun, nah ini karena di sini sudah mulai latihan untuk beribadah karena Allah, maka mulai kurangi reward. Ya, jadi jangan terbalik, bukan berarti makin bertambah usia makin bertambah rewardnya, bukan. Tapi semakin bertambah usia kita mulai kurangi, kita mulai latih anak untuk beribadah karena Allah. Dan usia 10 tahun ke atas, nah ini anak sudah tidak berharap lagi reward ya, karena sudah paham tugasnya sebagai seorang hamba gitu kan ya, sudah sadar akan kewajibannya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, harusnya seperti itu. Jadi jika tahapannya terlewati gitu kan ya, maka insya Allah kita tuh tidak susah lagi nyuruh anak untuk beribadah, tidak susah lagi untuk nyuruh anak untuk sholat gitu kan ya. Jadi tahapannya harus kita jalankan gitu. Karena kan Rasulullah pun mengajarkan kita ya bahwa anak itu dilatih usia 7 sampai 10 tahun. Ketika 10 tahun itu tidak mau sholat, maka anak boleh dipukulkan. Itu pun harus yang mendidik gitu, bukan pukulan yang menyakiti. Nah, makanya ya itu, kita tuh jangan terburu-buru gitu kan ya, tapi kita coba lewati setiap tahapan yang memang harus dilalui anak. Agar apa? Ketika anak itu memang sudah waktunya menjalankan kewajibannya, mereka sudah siap. Jadi tidak lagi namanya kita harus ngotot gitu kan ya, menyuruh anak beribadah. Dan bagaimana nih jika fasenya terlewati gitu kan ya? Oh, anak saya mah sudah 7 tahun ke atas, bagaimana gitu kan ya. Nah, tentu yang harus pertama kita lakukan adalah taubat, mengakui ya. Jadi kita tuh istighfar sama Allah, kita akui kita tuh memang hamba yang zalim gitu kan ya, banyak kekurangannya gitu kan ya, banyak lupanya, kita istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tobat kita, Allah membimbing kita, Allah menunjukkan jalan apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Jadi kita minta maaf kepada anak-anak juga gitu kan ya, kemudian bertobat kepada Allah seperti itu. Kemudian mengulang proses. Ya, jadi tidak apa-apa gitu kan ya, kita mundur selangkah dua langkah untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, tidak apa-apa gitu. Jadi kita tidak perlu merasa resah ketika melihat pencapaian anak yang lain sudah jauh misalnya. Tidak apa-apa. Kita ulangi saja proses yang harus dilalui oleh anak kita. Jadi kita fokus ke anak kita tanpa harus membandingkan dengan yang lain. Dan tentunya karena sudah
usia 7 tahun ke atas biasanya kan anak sudah lebih bisa diajak diskusi ya. Maka di usia ini kita perbanyak diskusi, perbanyak dialog gitu kan ya tentang Ramadan, tentang saum, tentang ibadah, kita perbanyak diskusi. Atau misalnya kita bekerja sama nih dengan ustadz atau ustadzah di sekolahnya untuk menanamkan pemahaman tentang Ramadan ini. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya gitu. Dan ini adalah PR berarti. Kalau misalnya terlewati berarti ada PR besar. Dan PR ini harus kita selesaikan, harus kita tunaikan ya. Kalau istilahnya mah hutang pengasuhan mungkin ya. Jadi kita harus selesaikan dulu, kita ulang prosesnya gitu. Kita banyak diskusi dengan anak. Jadi dan fokus pada proses yang dilalui anak. Jadi kita tidak harus membandingkan dengan yang lain, bahkan adik kakak pun tidak bisa kita bandingkan gitu kan ya, karena mereka punya kemampuan berbeda gitu, punya masa kesiapan yang berbeda dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Jadi intinya adalah fokus pada proses yang dilalui oleh anak. Nah, tentunya di Ramadan ini banyak sekali aktivitas yang ingin kita bangun gitu kan ya bersama anak. Salah satunya adalah bersama Al-Quran. Jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bagaimana kita menumbuhkan semangat anak untuk tetap membaca Quran, untuk tetap menghafal Quran ya. Tentunya kita harus bangun suasana gembira bersama Al-Quran. Jadi silakan gitu kan ya, kita bangun suasana yang menyenangkan bersama Al-Quran gitu. Bikin halakoh Quran misalnya gitu, bentuk lingkungan Quran di rumah gitu. Jadi kita mulai biasakan gitu kan ya, membiasakan untuk tilawah bersama, menghafal bersama, murojaah bersama seperti itu. Terus juga kita bisa nih buat target untuk Al-Quran dan tentunya sesuaikan dengan usia anak. Untuk usia 3 sampai 6 tahun, jadi aktivitas bersama Al-Quran ini masih hanya sebatas meniru. Kita masih sebatas memberikan contoh-contoh gitu kan ya, mengajak mereka untuk ikut membaca Quran gitu kan ya, mengajak mereka untuk tilawah. Jadi masih sebatas memotivasi anak untuk mau bersama Al-Quran. Jadi di sini belum ada targetan tilawah gitu. Terserah anak-anak deh maunya seperti apa. Yang penting mereka ikut dalam kegiatan Al-Quran. Dan untuk hafalan, jika memang sudah punya hafalan, tentu tetap kita talkinkan saja kalau untuk hafalan one day one ayat saja. Jadi intinya adalah bertahap saja untuk usia 3-6 tahun ini. Jadi munculkan kegembiraan, munculkan semangat untuk beribadah kepada Allah gitu kan ya. Dan tentunya boleh perbanyak reward. Jadi untuk memotivasi anak agar semakin bersemangat. Dan usia 7-10 tahun, nah ini kita mulai nih dampingi anak untuk menentukan target-target tilawahnya gitu kan ya. Misalnya diskusi, Dek, targetnya mau berapa halaman nih untuk tilawahnya gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, mereka mau berapa gitu tilawahnya gitu. Kita dampingi gitu, menyusun targetannya kita dampingi. Dan untuk hafalannya tetap kita lanjutkan gitu kan ya, one day one ayat saja, tidak harus menargetkan yang terlalu banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya mampu ya silakan. Tapi sekali lagi kalau saya fokusnya adalah sedikit tapi istiqomah gitu kan ya. Daripada terlalu banyak terus anak akhirnya merasa malas, yaitu ya intinya mendingan yang sedikit tapi istiqomah dan anak tetap semangat gitu kan ya. Kemudian di sini mulai kurangi reward gitu agar mereka melatih beribadah karena Allah. Kemudian usia 10 tahun ke atas, nah ini anak sudah mandiri menentukan target tilawahnya. Jadi mereka sudah tahu nih targetannya mau apa saja gitu kan ya, sudah bersemangat untuk membuat targetan di bulan Ramadan gitu. Kemudian untuk hafalannya pun sama, tetap berjalan seperti biasa gitu kan ya, tanpa harus disuruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa harus kita memberikan ancaman-ancaman gitu kan ya. Jadi mereka memang sudah paham apa yang harus dikerjakan. Dan tentunya di sini mereka sudah tidak berharap lagi reward. Jadi sudah lillah gitu kan ya. Tidak lagi berharap reward atau hadiah. Nah, kalau alokasi waktu Al-Quran di rumah saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ba'da subuh, ini tetap untuk waktu murojaah. Kemudian ba'da zuhur, ini tilawah.
Ba'da asar ini tetap menambah ayat, ba'da isya tilawah lagi. Jadi ini pun disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan kemampuan anak, disesuaikan dengan kondisi anak. Jadi tidak ada tidak ada lagi maksudnya tidak ada paksaan juga, tidak. Tapi kalau memang sudah terbiasa ya insya Allah akan mudah sebenarnya. Dan aktivitas harian selama Ramadan. Jadi SOP pagi hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda antara di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Yang berbeda hanya semakin bertambah gitu kan ya, semakin bertambah aktivitasnya. Jadi pagi hari tetap harus bangun pagi, harus mandi pagi, kemudian ada aktivitas sahur ya, sahur, kemudian sholat subuh di masjid berjamaah, ada sedekah paginya, murojaahnya, duha time, dan belajar. Kalau belajar ini disesuaikan dengan kondisi anak. Kalau memang sudah sekolah, tentu menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Jika belum, tentu belajarnya di rumah. Untuk SOP siang hari, harus sholat zuhur berjamaah tepat waktu. Juga setelah itu bisa kita ajak tilawah, gitu kan, tilawah. Kemudian setelah itu bacakan buku dan tidur siang. Jadi tetap tidur siang SOP-nya harusnya kalau untuk anak-anak ini agar agar stamina-nya tetap terjaga apalagi sedang saum ya. Jadi tetap dibiasakan hal-hal seperti ini. Kemudian SOP sore hari, kita sholat asar berjamaah, mandi sore, kemudian menambah ayat, tilawah, dan tentunya kita ajak anak menyiapkan takjil. Nah ini kan akan jadi kesan tersendiri ya di Ramadan tuh bahwa ada aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti menyiapkan takjil, juga berbagi takjil kepada tetangga terdekat gitu. Kemudian SOP malam hari tentunya berbuka puasa bersama ya, sholat maghrib dan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, sikat gigi dan berwudu, membaca al-muluk, perdengarkan Al-Quran hingga anak tertidur, kemudian tidak tidur lebih dari jam 9 malam. Jadi tetap SOP-nya tidak tidur lebih dari jam 9 malam. Kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk kita tentu berbeda ya, kita pasti punya targetan tilawah yang banyak gitu kan ya, punya targetan ibadah lainnya. Dan intinya adalah kita harus bangun suasana yang menyenangkan di bulan Ramadan ini, kemudian beri pemahaman sesuai usianya, agar anak bersemangat dalam beribadah karena Allah. Jadi tahapan-tahapan tadi harusnya terlewati gitu kan ya, sehingga ketika anak itu sudah balik, mereka sudah siap dengan tugasnya, tanpa kita harus suruh-suruh lagi, tanpa kita harus marah-marah lagi gitu kan ya, tanpa harus kita berikan ancaman lagi. Jadi sudah enak kalau tahapannya sudah terlewati. Jadi kalau sudah enak kalau tahapannya sudah kita berikan gitu kan ya. Jadi tidak ada lagi PR yang harus kita kerjakan. Kemudian Ramadan adalah siklus yang berulang setiap tahun. Ini PR bagi setiap orang tua untuk menumbuhkan semangat dan kecintaan anak terhadap Ramadan itu sendiri. Ini PR bagi setiap orang tua, perlunya menanamkan strong why pada anak akan pentingnya taat dan patuh pada perintah Allah. So, terus belajar, terus berlatih, menjadikan Ramadan setiap tahunnya menjadi Ramadan terbaik. Dan di sini ada contoh ya, bintang-bintang Ramadan gitu. Jadi kalau misalnya anak itu sudah saum, kita bisalah ajak anak mewarnai bintang gitu kan. Ini dibikin saja gitu kan, bikin di poster atau apa gitu, bikin sederhana saja, kita warnai bintangnya gitu kan kalau sudah menyelesaikan saumnya. Atau kita juga bisa nih bikin poster agenda Ramadan seperti ini. Jadi silakan sekreatif mungkin ya agar anak semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan ini ada sedikit motivasi ya. Jadi kemarin itu saya sempat rapi-rapi rumah gitu kan ya. Jadi ingin suasana baru di rumah. Inginnya ada ini ruangan luas gitu untuk bisa tilawah bersama gitu kan ya, untuk sholat tarawih mungkin di sini. Jadi intinya adalah silakan gitu kan ya, silakan misal rubah suasana di rumah gitu kan agar lebih bersemangat lagi menghadapi Ramadan.